Susunan upacara AHI Santri Nasional AHI Minggu 22 Oktober 2023 lahna dimulai. Gala-gala pemimpin menyiapkan barisannya suhang-suhang. 22 Oktober 45, resolusi jihad panggilan jiwa. Santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila. Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bukti cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo haji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Ada yang nak disampaikan Inspektur Upacara. Gala-gala jemaah Hari ini, diistirahatkan. tepatnya tanggal 22 Oktober tahun 2023, kita dapat melaksanakan upacara tepatnya di halaman Pondok Pesantren Mansyaul Huda, memperingati Hari Santri. Hari ini adalah hari yang bersejarah, terutama bagi kita kader-kader Nahdlatul Ulama. Berangkatnya peringatan 22 Oktober ini sebagai Hari Santri tidak lepas dari keputusan Presiden Republik Indonesia yang tertanggal 15 Oktober tahun 2015 yang saat itu dipimpin oleh Presiden Negara Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang menetapkan bahwa tanggal 22 Oktober adalah menjadi Hari Santri Nasional. Para santri-santri yang saya sayangi dan saya cintai, kita semua mesti ingat, kita semua mesti tahu kenapa 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri oleh Presiden Republik Indonesia melalui keputusannya. Hal ini tidak lepas adalah pertama, Hari Santri adalah sebagai bentuk pengakuan negara, sebagai eksistensi adanya santri di negara tercinta Republik Indonesia ini, sebagai bukti bahwa santri punya peran penting dalam memerdekakan negara tercinta ini, sebagai pengakuan negara bahwa santri juga punya peran penting untuk turut serta menjaga, mengisi, dan juga melestarikan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Hari Santri ini adalah sebagai bentuk peringatan yang mesti kita kenang oleh para santri-santri Nahdlatul Ulama, bahwa dalam tanggal 22 Oktober ini mengandung nilai spirit kesantrian, mengandung nilai spirit patriotik, bahwa seorang santri, salugu-lugune santri, dia punya semangat patriotik untuk menjaga negerinya tercinta Indonesia. Mbah Yai Maimun Zubair menyampaikan, Hari Santri ini jangan cuma dimaknai dengan makna yang kecil, namun dimaknailah Hari Santri ini dengan makna yang besar, yang mana lahirnya Hari Santri ini tidak lepas dari fatwa resolusi jihad Hadratul Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, yakni pendiri Nahdlatul Ulama. Makna besarnya adalah seberat apapun beban yang dipikul santri, seberat apapun fatwa yang diberikan oleh kiai, seberat apapun perintah yang diberikan oleh ulama kiainya, maka semangat patriotik tetap ditanamkan dalam jiwa, akan tetap menjunjung tinggi apa yang menjadi fatwa kiainya. Maka karena itu dalam sejarah mencatat, setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta, tepatnya pada tanggal 17
Agustus tahun 1945, ikrar kemerdekaan bangsa Indonesia ini belum diakui dan dipercaya oleh dunia yang ada. Ini belum diakui dan dipercaya oleh negara-negara yang ada di muka bumi ini, terutama mereka-mereka yang tadinya menjajah negeri Indonesia. Yang terbukti, sekutu dengan seluruh bala tentaranya, dibonceng dengan nikah, Inggris, Belanda datang kembali ke negeri ini, tepatnya di pelabuhan yang ada di Surabaya. Sebagai bentuk apa? Ingin membuktikan apakah benar kemerdekaan ini merupakan keinginan bangsa Indonesia. Apakah kemerdekaan ini merupakan keinginan dan kemauan kehendak rakyat Indonesia? Ataukah kemerdekaan ini hanya sekedar kemauan segelintir orang, tokoh-tokoh yang ada di Indonesia? Maka berangkatlah sekutu dengan seluruh bala tentaranya, ingin kembali ke Indonesia. Bila perlu mengambil kembali negeri jajahan ini di bawah telapak kaki mereka. Melihat gelagat ini, kiai kita Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengambil satu keputusan dengan membuat satu resolusi yang bernama resolusi jihad, memberikan fatwa kepada para santri-santri, seluruh santri yang berada di radius jarak yang diperbolehkan untuk menjamak sholat, maka fardu ain hukumnya untuk turut serta mempertahankan negara Republik Indonesia. Maka berangkatlah seluruh santri-santri yang ada di Jawa waktu itu dalam catatan sejarah, bersenjatakan bambu runcing, bersenjatakan tasbih, bersenjatakan rotan, menghadapi tank-tank baja, senapan api, senapan mesin, yang menurut nalar kita itu tidak mungkin kemenangan akan diraih oleh kita para santri yang lugu, bersarung, pecinya kadang miring. Namun apa? Sejarah mencatat sepanjang Perang Dunia Kedua yang dilakukan oleh agresi sekutu untuk memperluas wilayah-wilayah kekuasaan dan jajahannya, Inggris terutama, dalam sepanjang sejarah Perang Kedua, Inggris menghadapi tentara-tentara negeri yang ia jajah. Sebesar apapun perang yang dihadapi dan dilakukan, tidak satu pun jenderal mereka yang mati terbunuh. Namun berkat kegigihan para ulama dan kiai-kiai kita, berkat doa-doa kiai-kiai kita, berkat riyadhah kiai-kiai kita, ketika Inggris masuk ke Surabaya, satu jenderal mereka mati terbunuh. Bahkan lebih memalukan lagi, jenderal tersebut terbunuh akibat senjata mereka sendiri. Kenapa? Karena Indonesia saat itu belum punya yang namanya senjata api. Indonesia belum punya yang namanya bom granat. Indonesia dalam berperang cuma mengandalkan cangkul, arit, celurit, mengandalkan tasbih, mengandalkan rotan, mengandalkan doa. Tapi ketika jenderal Inggris berperang di Surabaya, tepatnya tanggal 27, 28, dan 29, 3 hari perang berjalan di Surabaya, Jenderal Malabi mati di tangan seorang santri yang bernama Harun. Dan ini terjadi karena sebab apa? Terjadi berangkat dari resolusi jihad yang difatwakan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Bagi santri tidak ada hal yang mendadak, harus siap kapanpun dan dimanapun. Ketika diperintahkan, butuh waktu 1 menit sudah siap untuk melaksanakan ketika dia adalah seorang Lanjakan.